di SD Islam Siti Hajar. Kali ini saya akan menceritakan kisah Cinderlaras. Raden Putra adalah seorang raja dari kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala merupakan kerajaan yang cukup makmur. Seluruh rakyatnya hidup dengan sejahtera. Tanah itu pun sangat subur. Istana kerajaan Jenggala sangat megah. Di dalam istana itulah Raden Putra tinggal. Ia tinggal bersama seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri Raden Putra terkenal baik hatinya. Ia senang membantu rakyatnya dan selalu ramah pada siapapun. Permaisuri pun tidak pernah marah ataupun membentak para rakyatnya. Karenanya ia sangat dihormati oleh pegawai kerajaan. Namun berbeda dengan permaisuri, selir Raja Jenggala mempunyai sifat sebaliknya. Ia selalu haus untuk dihormati. Ia juga selalu meminta untuk dilayani dengan cara terbaik, bahkan lebih baik dari permaisuri. Selir mempunyai sifat iri dan dengki, terutama ia merasa iri dengan permaisuri. Ia tidak suka kalau Raden Putra dekat dengan permaisuri. Apalagi Raden Putra sering menunjukkan kalau ia lebih cinta pada permaisurinya saat ini. Rasa serakah pun timbul dalam diri seselir. Ia ingin menjadi permaisuri raja dan menggantikan permaisuri yang lama. Untuk itu, ia merencanakan hal buruk pada permaisuri. Ia pun bekerja sama dengan seorang tabib istana. Ia pun pura-pura menderita sakit parah. Untuk itu, tabib istana pun dipanggil oleh sang raja. Raden Putra memintanya untuk memeriksa selir, seperti yang telah direncanakan. Tabib istana pun berbohong. Ia mengatakan bahwa selir menderita sakit parah karena racun. Ada yang telah menemukan racun pada minuman selir. Ia berusaha untuk mencelakakan selir. Orang yang melakukan racun itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, ujar tabib itu. Mendengar hal itu, Raden Putra sangat marah pada permaisuri. Apalagi selir itu pun berujar, "Ia memang selalu iri padaku, permaisuri, bahkan sering bersikap tidak baik terhadapku, Baginda." Setelah mendengar penjelasan itu, Raden Putra tidak bisa memaafkan permaisuri. Ia pun memberi perintah pada patinya, "Buang permaisuri ke tengah hutan, lalu pastikan kau menghukum mati dirinya. Lakukan sekarang juga," perintah Raden Putra. Begitu tega Raden Putra menghukum permaisurinya sendiri. Ia telah terhasut oleh selir. Ia tidak tahu kalau ternyata permaisuri sedang mengandung anak mereka. Pati pun membawa permaisuri menuju ke tengah hutan belantara. Pati tersebut adalah pati yang bijak. Ia pun tahu tentang niat jahat selir Baginda. Untuk itu, Pati pun tidak menghukum mati permaisuri. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melapor pada Baginda bahwa permaisuri sudah hamba hukum mati, ucap Pati itu. Sang Pati pun sempat membuatkan gubuk sederhana untuk tempat tinggal permaisuri. Ia ingin memastikan bahwa permaisuri dapat hidup dengan aman. Sebelum kembali ke istana, sang Pati pun sempat melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Setelah sampai di istana, sang Pati segera melapor pada sang raja. "Lapor Baginda, hamba telah melaksanakan perintah Baginda," lapor Pati pada sang raja. Sang raja merasa puas dengan laporan tersebut. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan anak. Ia adalah anak lelaki yang tampan. Permaisuri memberi nama Cinderlaras. Cinderlaras tumbuh menjadi anak yang tampan dan juga cerdas. Karena tinggal di hutan, Cinderlaras sangat dekat dengan binatang-binatang yang tinggal di hutan itu. Setiap hari ia bermain di hutan. Suatu ketika saat bermain, ada seekor raja wali yang menjatuhkan sebutir telur ayam. Cinderlaras pun menangkap telur itu. Ia pun menjaga telur itu dan bermaksud menetaskannya. Benar saja, setelah beberapa hari telur itu menetas. Ya, Cinderlaras sangat senang mendapat seekor anak ayam yang lucu. Anak ayam itu menjadi teman baru bagi Cinderlaras. Setelah beberapa bulan kemudian,
ayam Cindaras tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang sangat gagah dan juga kuat. Namun, ada satu hal aneh dari ayam itu. Bunyi kokok ayam itu tidak seperti bunyi kokok ayam biasanya. Kukuruyuk, kukuruyuk, tuanku Cindellaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Begitu ayam itu selalu berkokok. Tentu saja, Cindellaras takjub mendengar kokok ayamnya itu. Ia pun menunjukkannya pada ibunya. Ibu Cindellaras kemudian bercerita bahwa ia adalah seorang permaisuri dan Cindellaras adalah putra Raden Putra. Ia pun bercerita mengapa mereka harus tinggal di hutan itu. Mendengar penjelasan itu, Cindellaras bertekad untuk pergi ke istana. Ia ingin mengungkap kejahatan sendiri Baginda. Dimintanya izin dari ibunya. Izinkanlah Cindellaras pergi, Bunda, pinta Cindellaras. Permaisuri pun melepas kepergian Cindellaras dengan restunya. Cindellaras pergi ke istana bersama dengan ayam jantan miliknya. Dalam perjalanan menuju ke istana, ia melintasi kerumunan orang. Orang-orang itu ternyata sedang mengadu ayam. Di antara orang-orang itu ada yang melihat seekor ayam jantan milik Cindellaras. Ia pun memanggil Cindellaras, "Hei, kemarilah, ayo adu ayam jantanmu dengan ayamku. Kau tidak takut bukan?" Tantang penyambung ayam itu. "Baik, Tuan." Cindellaras pun menerima tantangan itu. Namun, ketika diadu, ayam Cindellaras berhasil mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Orang-orang lain pun bergiliran menantang ayam jantan Cindellaras. Hasilnya, mereka semua kalah. Ayam Cindellaras selalu menjadi pemenang. Berita kehebatan ayam Cindellaras terdengar sangat cepat. Orang-orang di istana pun mulai memperbincangkannya. Raden Putra juga mendengar kehebatan ayam Cindellaras. Diundangnya Cindellaras ke istana. Ia ingin menonton langsung kehebatan ayam Cindellaras. "Hamba menghadap, Paduka," kata Cindellaras dengan santun ketika tiba di hadapan Raden Putra. Anak ini terlihat sangat tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Raden Putra. Ia pun segera menantang Cindellaras. Cindellaras pun menerima tantangan itu, namun dengan satu syarat. Jika ayam Cindellaras kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Akan tetapi, jika ayam Cindellaras menang, setengah dari kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindellaras. Raden Putra pun menerima tantangan itu. Ayam sang raja terlihat sangat gagah dan kuat. Namun ketika diadu, ayam Cindellaras berhasil mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Para penonton pun bersorak gembira untuk Cindellaras. Baginda pun mengakui kekalahannya. "Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah engkau sebenarnya, anak muda?" tanya Raden Putra. Cindellaras tidak langsung menjawab. Ia malah membungkuk pada ayamnya dan membisikkan sesuatu. Tak lama kemudian, ayam Cindellaras pun berkokok dengan suara kokoknya yang unik. "Kukuruyuk, kukuruyuk, tuanku Cindellaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Begitu ayam itu berkokok berulang-ulang. Tentu saja, Raden Putra kaget mendengar kokok ayam Cindellaras. "Benarkah yang dikatakan ayam itu?" tanya Raden Putra keheranan. "Ya, Baginda, nama hamba Cindellaras dan ibu hamba adalah permaisuri, Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih yang bijak pun menghadap Baginda. Ia pun menceritakan peristiwa sebenarnya yang telah terjadi pada permaisuri. Baginda pun menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai permaisurinya. Ia bahkan membela orang jahat. "Aku harus memberi hukuman yang setimpal pada selirku," lanjut Raden Putra penuh amarah. Selir pun segera ditangkap dan segera dibuang ke hutan rimba. Sementara itu, Raden Putra, Patih dan Cindellaras pun menjemput permaisuri ke tengah hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cindellaras pun berkumpul. Mereka menjadi keluarga yang bahagia. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cindellaras menggantikan kedudukan ayahnya.
Ia menjadi raja yang adil dan bijaksana. Nah, dari kisah Cendalaras ini ada pesan moral yang bisa kita petik, yaitu pada akhirnya kebohongan akan selalu terbongkar, yang benar selalu menang, dan hasil dari kebenaran dan kejujuran akan selalu baik pula. Demikian cerita Cendalaras dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.